Masya Allah, bantu perlawanan Palestina dan juga Islam, Irak mulai fase baru menghadapi musuh, yaitu Israel. أن طريق مطار بغداد سيكون طريقهم للجحيم، وكما نفذنا آلاف العمليات ضد القوات الأمريكية ووثقناها بالصورة سنعيد الكرة. Kelompok bersenjata perlawanan Islam di Irak mengumumkan mereka siap turun gunung ke Gaza untuk membantu saudara-saudara Muslim dan Palestina. Tepatnya pekan depan mereka akan memulai menghadapi musuh dan mendukung Palestina dan membalaskan dendam para syuhada. Perlawanan Islam Irak menekankan bahwa mereka akan lebih keras dan lebih luas melawan basis musuh di wilayah tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Islam Irak terus menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah sehubungan dengan operasi banjir Al-Aqsa dan juga agresi Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Sebelumnya pada hari Kamis, perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa mereka menyerang sasaran penting pendudukan Israel di pantai Laut Mati. Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan serangan itu terjadi sebagai tanggapan atas pembantaian yang dilakukan oleh penduduk Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua. Mereka menegaskan akan terus menyerang benteng musuh. Itu tidak lama setelah sumber Al-Mayadin melaporkan bahwa perlawanan Islam di Irak menargetkan pasukan Amerika di Erbil dengan 2 drone kamikaze, sekaligus membalaskan dendam. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kataib Hizbullah Syekh Akram Al-Kabi mengatakan bahwa faksi tersebut telah memutuskan untuk membebaskan Irak dengan menggunakan cara-cara militer. Ini sudah diselesaikan, katanya. Al-Kahbi menjanjikan bahwa gerakan tersebut akan melanjutkan perjuangan bersenjatanya sampai tujuan mengusir pasukan militer Amerika Serikat dari Irak tercapai. Kami tidak akan berhenti, kami tidak akan menetap, kami tidak akan mundur, tegas pemimpin tersebut. Dia menjanjikan tindakan yang lebih besar dalam beberapa hari mendatang. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Badr di Irak, Hadi Al-Amiri, menyatakan bahwa sudah waktunya bagi pasukan koalisi internasional untuk meninggalkan Irak karena tidak ada lagi kebutuhan atau pembenaran atas kehadiran mereka. Al-Amiri juga menambahkan bahwa selama mereka hadir tidak ada yang mengharapkan untuk membangun kemampuan militer tentara Irak dan lembaga keamanan lainnya. Dia menyatakan keyakinannya bahwa memalukan bagi sebagian orang untuk menyarankan agar pasukan Amerika Serikat tetap berada di negara tersebut dengan dalih membantu pasukan keamanan Irak yang ternyata hanya omong kosong. Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa pemerintah Irak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencapai jadwal keluarnya pasukan koalisi internasional di Irak secara spesifik dan juga jangka pendek tanpa penundaan. Ribuan roket kembali menyerbu pertahanan negara Israel. Si kubah besi andalan negara Zionis itu akhirnya rata, hanya mencegat 10% dari gempuran yang dilayangkan oleh tentara perlawanan Gaza. Kini posisi militer Israel makin rumit, apalagi setelah kedatangan pasukan Amerika yang ikut meringsek masuk Gaza, membuat perlawanan dan perang makin luas. Tembakan ribuan roket dalam hitungan menit ke berbagai kota di Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas telah menunjukkan kelemahan sistem pertahanan rudal Iron Dome. Ribuan roket itu gagal dicegat, menghantam banyak gedung dan instalasi militer Israel.
Sesaat setelah serangan ribuan roket, ratusan milisi Hamas memasuki kota-kota Israel Selatan melalui jalur Gaza. Mereka mengumbar tembakan dan menyandera ratusan orang yang diakui pasukan pertahanan Israel sebagai warga dan juga tentara Israel. Pasukan pertahanan udara Yuri Kuntov menunjukkan bahwa meskipun Iron Dome adalah sistem pertahanan udara yang sangat canggih, ia memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh musuh manapun. Satu baterai Iron Dome dapat melindungi area yang relatif kecil, sekitar 150 km persegi. Kedua, Kuntov mencatat Iron Dome sangat efektif ketika menghadapi sejumlah kecil target masuk yang semuanya mendekati dari arah yang sama. Jika terjadi serangan yang lebih intensif yang melibatkan setidaknya 100 roket, Iron Dome biasanya gagal melakukan tugasnya dan hingga 90% roket melewatinya dan menyerang sasaran yang dituju, paparnya. Seperti dikutip Sputnik, sejarawan tersebut mengamati bahwa militan Hamas dengan sengaja meluncurkan roket massal dari berbagai arah, tampaknya untuk melumpuhkan pertahanan Iron Dome Israel yang benar-benar tumbang. Ketika sistem Iron Dome mencegat salvo pertama, ketika berhadapan dengan roket-roket tersebut, ia tidak mampu menangani salvo kedua, yang ditembakkan hampir 1 menit setelah salvo pertama. Jadi roket-roket dari salvo kedua, ketiga, dan keempat mencapai target mereka tanpa ada perlawanan, katanya. Menambahkan bahwa taktik ini pada dasarnya memanfaatkan inefisiensi Iron Dome. Selain itu, kata Kuntov, satu rudal pencegat Iron Dome berharga setidaknya $20.000 Amerika, sementara roket yang dirancang oleh Hamas hanya berharga sekitar $2.000 hingga $3.000 per unit, atau $20.000 seharga, atau rudal pencegat Iron Dome Israel berharga hampir $50 juta dan milik atau seharga $500 juta dan milik Hamas hanya seharga $30 juta.